Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramadan dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 3. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil dengan tugas yang diberikan yakni meta-analisis mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Ronald Aprianto, SEMSI. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari analisis jurnal yang telah diberikan sebagai berikut. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, yakni pengaruh strategi STP atau segmenting, targeting, positioning terhadap keputusan pembelian studi pada sepeda motor matic di kota Probolinggo. Berdasarkan judul-judul tersebut, saya akan membahas mengenai abstrak, metode, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Abstrak. Penelitian dilakukan di wilayah kota Probolinggo dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh segmentasi, targeting, dan positioning atau STP terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic di kota Probolinggo. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui variabel mana di antara segmentasi, targeting, dan positioning yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan hubungan asosiatif kausal. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas yaitu STP dan variabel terkait keputusan pembeli. Sampel yang digunakan sebanyak 97 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segmentasi, targeting, dan positioning berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli. Selanjutnya, model yang digunakan dalam artikel ini adalah kerangka konseptual yang bersumber dari pengembangan penelitian. Dan tujuan. Tujuan penelitian ini mengetahui adanya pengaruh strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning secara selimutan dan secara keputusan pembeli sepeda motor matic di kota Probolinggo, serta untuk mengetahui variabel di antara strategi STP yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic di kota Probolinggo. Ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning parsial terhadap keputusan pembeli sepeda motor matic, untuk mengetahui variabel di antara strategi STP yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor di kota Probolinggo. Hasil pengaruh segmenting terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic dari hasil penguji menunjukkan bahwa pengaruh segmentasi keputusan pembeli sepeda motor matic di kota Probolinggo adalah signifikan positif. Kemudian pengaruh targeting terhadap keputusan pembeli sepeda motor matic dari hasil penguji juga menunjukkan bahwa targeting keputusan pembeli sepeda motor di kota Probolinggo adalah signifikan dan positif. Dan yang ketiga, pengaruh positioning terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic dari hasil penguji juga menunjukkan pengaruh positioning keputusan pembeli sepeda motor dari hasil penguji menunjukkan bahwa hal ini signifikan dan positif. Kemudian, pengaruh segmenting, targeting, dan positioning secara selimutan terhadap keputusan pembeli sepeda motor matic dan secara selimutan terhadap keputusan pembelian sepeda motor, hasil penguji juga menunjukkan pengaruh segmenting, targeting, dan positioning terhadap keputusan pembelian sepeda motor matic di kota Probolinggo adalah signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel segmenting, targeting, dan positioning selimutan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli sepeda motor di kota Probolinggo.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel positioning berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di kota Probolinggo. Yang kelima yaitu pengaruh dominan. Dari hasil penguji menunjukkan penguji berpengaruh lebih dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di kota Probolinggo adalah bahwa positioning berpengaruh lebih dominan terhadap keputusan pembeli sepeda motor Matic di kota Probolinggo. Selanjutnya ada kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian yakni sebagai berikut. Segmenting, targeting berpengaruh signifikan secara selimutan. Hasil penelitian ini sebagai targeting dan positioning berpengaruh signifikan secara selimutan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di kota Probolinggo. Kemudian, segmenting, targeting terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di kota Probolinggo berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Matic di kota Probolinggo. Dari hasil uji dominan menunjukkan bahwa positioning atau penentuan posisi pasar berpengaruh dominan terhadap signifikan pembelian motor Matic di kota Probolinggo. Selanjutnya yaitu pembahasan jurnal yang kedua. Di sini berjudul Segmentasi, Targeting, dan Positioning Produk Neo Cafe dari Wings Food untuk Pasar Kota Bekasi. Berdasarkan judul jurnal tersebut, saya akan membahas mengenai abstrak, pengarang, jurnal, tujuan, hipotesis, model, variabel, dan hasil. Abstrak. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk merumuskan segmentasi, targeting, dan produk positioning atau STP Neo Cafe yang diproduksi oleh Wings Foods dan didistribusikan oleh PT Bekasi Distribusi Indoraya. Dapat dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakawan, wawancara, dan observasi. Penelitian keputusan dilakukan untuk mengumpulkan literatur yang berkaitan, bagian dari segmentasi, targeting, dan produk positioning sebagai bagian dari strategi pemasaran produk. Wawancara dilakukan dengan pimpinan perusahaan dan penikmat Neo Cafe. Sedangkan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan produk. Analisis SWOT dilakukan sebagai acuan dalam perumusan segmen-segmen dan penetapan segmen sasaran serta produk positioning. Pembahasan. Di sini ada pengarang. Jurnal tersebut dengan pengarang M. Lutfi Hasbi dan Indra Muiz. Kemudian jurnal berjudul Jurnal Mahasiswa Bina Insan. Kemudian tujuan dari sebuah jurnal tersebut yakni bertujuan untuk merumuskan segmentasi, targeting, dan produk positioning atau STP produk Neo Cafe yang diproduksi oleh Wings Foods dan didistribusikan oleh PT Bekasi Distribusindo Raya. Kemudian, jurnal tersebut menggunakan hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan produk Neo Cafe dan diproduksi oleh PT Wings Food dan didistribusikan oleh PT Bekasi Distribusindo Raya. Dan hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan dan pemasaran produk. Selanjutnya, model yang digunakan yakni dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk variabel, pada jurnal tersebut, produk Neo Cafe yang diproduksi oleh Wings Food Kopi. Dan kemudian yang terakhir ada hasil. Produk Neo Cafe terdapat dua varian rasa, yaitu Neo Cafe Mochaccino dan Neo Cafe Caramel Macchiato. Pada analisis SWOT, perusahaan metrik atau kekuatan strike atau peluang opportunity, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah antara lain, di sini ada 1, berupaya melakukan pemerataan
penjualan baik secara penambahan item maupun jumlah outlet. Kemudian yang kedua, analisis di lapangan mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap perkembangan tren masa kini. Dan yang ketiga, ada berusaha memberikan pelayanan yang cepat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang keempat, ada berusaha untuk memberikan berbagai macam keuntungan kepada pengecer maupun kepada konsumen langsung melalui berbagai promo-promo menarik. Pembahasan selanjutnya yakni analisis segmentasi, targeting, dan positioning melalui program siaran pada radio Mitra 97,0 FM. Berdasarkan jurnal tersebut, saya akan membahas mengenai abstrak, pengarang, jurnal, tujuan, hipotesis, model, variabel, dan hasil. Abstrak. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui perubahan lingkungan dan mensupport faktor-faktor dalam pemasaran. Perubahan pola bisnis dari pasar penjual ke pasar pembeli dilakukan oleh perusahaan dan harus mengadopsi keinginan dari konsumen. Berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam melakukan segmentasi, targeting, dan pembagian konsumen dilakukan dengan cara program penyiaran yang diberikan kepada konsumen dengan berbeda karakteristik yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi, targeting, dan positioning atau STP, dan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh Radio Mitra 97,0 FM Batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan merefleksikan STP. Dari hasil analisis diketahui bahwa Radio Mitra FM melayani pasar yang luas dan membagi pelanggan di beberapa segmen yang berbeda. Pembahasan di sini ada pengarang dari sebuah jurnal tersebut, yakni Walter Agustin, dan jurnal berjudul Jurnal Universitas Tribhuban Tungwang Dewi, dan kemudian memiliki tujuan untuk mengetahui perubahan lingkungan dalam mensupport faktor-faktor dalam pemasaran. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui segmenting, targeting, positioning atau STP untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh radio Mitra 97,0 FM. Kemudian pada jurnal ini menggunakan hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan program siaran dalam radio Mitra 97,0 FM. Kemudian, hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan jenis program siaran. Pada jurnal tersebut menggunakan model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan yakni Radio Mitra 97,0 FM membagi segmen pendengar berdasarkan variabel geografis, demografis, dan psikografis, dan tingkah laku. Kemudian untuk hasilnya, dari hasil analisis diketahui bahwa Radio Mitra FM melayani pasar yang luas dan membagi pelanggan di berbagai segmen yang berbeda. Radio Mitra FM 97,0 FM adalah radio keluarga yang berkomitmen untuk menyajikan informasi serta memberikan motivasi. Pembahasan jurnal yang keempat yakni analisis segmentasi, targeting, positioning atau STP pada Sekia Halls di Bojonegoro. Berdasarkan judul tersebut, saya akan membahas mengenai abstrak, pengarang, jurnal, tujuan, hipotesis, model, dan variabel serta hasil dari jurnal tersebut. Abstrak. Salah satu faktor dalam mengenai persaingan pasar adalah perusahaan harus memiliki strategi marketing. Salah satu strategi marketing adalah segmentasi,
Targeting Positioning. Zekia House merupakan salah satu distributor busana muslim di kota Bojonegoro. Penjual yang tidak menentukan sehingga masih kurang memuaskan. Peneliti melihat Zekia House belum menentukan strategi STP, sehingga peneliti ingin melaksanakan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis strategi segmenting, targeting, dan positioning pada Zekia House Bojonegoro. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan dibantu dengan metode kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan segmenting geografis adalah wilayah Bojonegoro, Tuban, dan sekitarnya. Segmenting demografi ini yaitu rentan usia 19 sampai 35 tahun dengan penghasilan antara 100 sampai 500 rupiah. Selanjutnya, sedangkan segmenting psikografis adalah konsumen yang belanja sesuai kebutuhan dan segmenting tingkah laku konsumen yang loyalitas biasa. Adapun targeting dan Zekia House merupakan jenis kelamin wanita yang berpakaian busana muslim sehari-hari, sedangkan positioningnya adalah busana muslim pilihan trendy sesuai dengan zaman terkini karena terdiri dari brand yang ternama. Untuk pembahasan, pengarang di sini Ali Muhajidin dan Iva Khairuningrum dengan menggunakan jurnal Proceeding Seminar Nasional Unimus dengan EISN 26543168 dengan TISSN 26543257. Kemudian, jurnal tersebut memiliki tujuan untuk memahami secara lebih efisien tentang kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Hipotesis yang digunakan terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan pada Zekia House Bojonegoro. Model yang digunakan di sini dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Variabel segmentasi pasar, konsumen, segmentasi geografik, demografik, dan sosiografik, serta tingkah laku. Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa segmenting, targeting, dan positioning mempunyai peranan sangat penting. Dan strategi inilah yang bisa membedakan perusahaan satu dengan perusahaan pesaing. Zekia House merupakan salah satu distributor busana muslim di kota Bojonegoro. Analisis selanjutnya, analisis segmentasi, targeting, dan positioning dan promosi pemasaran sebagai solusi meningkat pengembangan UMKM Kota Bengkayang. Berdasarkan judul tersebut, saya akan membahas abstrak, pengarang, jurnal, tujuan, hipotesis, model, variabel, serta hasil. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pentingnya segmentasi, targeting, positioning, dan promosi pemasaran pada usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Bayangkara, sehingga dapat memudahkan menyusun strategi pemasaran. Pasar dapat dipetakan berdasarkan geografis, demografis, kelas ekonomi, dan sosiografis. Membidik pasar mana yang dituju agar program pemasaran perusahaan sesuai dengan karakteristik. Penempatan produk di benak konsumen melalui kinerja produk, pelayanan, harga, inovasi produk agar konsumen selalu menggunakan produk kita. Kemudian, UMKM di Kota Bayangkang terdiri dari bermacam-macam jenis usaha dan selama ini usaha yang mereka jalani belum fokus pada target berdasarkan karakteristik wilayah, demografis, sosiografis, pasar tujuan. Program strategi yang dijalankan untuk menghadapi pasar masih sebatas
dijual dan laku belum berpengaruh terhadap pengembangan usaha untuk bersaing. Jenis penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode dalam penelitian ini yakni melaksanakan observasi ke lapangan dengan mendatangi beberapa UMKM yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa keuangan, toko kelontong, kedai kopi, sebagai sampel studi literatur dokumentasi, sehingga dapat diperoleh data untuk dianalisis guna mengetahui penerapan segmentasi, targeting, positioning, dan promosi pemasaran untuk meningkatkan pengembangan UMKM di Kota Bengkayang. Pada pembahasan di sini ada pengarang Blasius Manggu dan Sabius Benny, jurnal Open Access Article Design Under CC dengan AISSN 26210698 dan PISSN 14103737. Kemudian, hipotesis yang digunakan terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan dan promosi pemasaran sebagai solusi meningkatkan pengembangan UMKM di Kota Bengkayang. Dan tujuan untuk mengetahui peran pentingnya segmentasi, targeting, positioning, dan promosi pemasaran pada UMKM mikro kecil di Kota Bengkayang, sehingga dapat memudahkan menyusun strategi pemasaran. Pasar dapat ditempatkan berdasarkan geografis, demografis, dan kelas ekonomi serta fisiografis. Model yang digunakan pada artikel ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Kemudian variabel segmentasi adalah pasar di Kota Bengkayang. Hasil dari penelitian ini bahwasanya para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Bengkayang masih belum fokus untuk menargetkan konsumen yang dipilih karena dilihat dari jenis usaha para pelaku UMKM di Bayangkang masih sebatas mengikuti pasar, belum terkonsep untuk menghadapi persaingan. Pembahasan selanjutnya, strategi segmenting, targeting, dan positioning produk Extra Joss. Pembahasan pengarang di sini H. M. Nur dan Sembring S. E. M. M. Kemudian jurnal menggunakan jurnal analisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan segmentasi pasar, targeting pemasaran produk, dan penentuan posisi pasar yang tepat untuk produk Extra Joss. Kemudian hipotesisnya, terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan strategi segmenting, targeting, positioning produk Extra Joss. Untuk model, di sini model yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Variabelnya adalah segmentasi pasar sasaran, positioning produk, nilai bagi pelanggan, market leader, dan citra produk. Kemudian hasil dari penelitian ini bahwasanya strategi segmentasi dilakukan dengan mempertimbangkan variabel demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Pasar sasaran produknya adalah mereka yang membutuhkan energi tambahan, vitalitas yang tinggi, dan rentan usia 17 sampai 40 tahun. Untuk jurnal selanjutnya, di sini ada market segmentasi, targeting, dan brand positioning dari Winston Primark Surabaya. Pembahasan di sini pengarang Debbie Tania, Diah Darmawati, SI MSI, dan jurnal yang digunakan jurnal manajemen pemasaran. Kemudian tujuan dari sebuah penelitian ini adalah untuk mengetahui market segmenting, targeting, dan brand positioning yang tepat bagi Winston Primark Surabaya.
hipotesis yang digunakan terdapat pengaruh strategi STP terhadap keputusan market segmenting, targeting, dan brand positioning dari Winston Primer Surabaya. Untuk model yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Variabelnya adalah perilaku manfaat, perilaku tingkat penggunaan perilaku status loyalitas, dan brand positioning. Dan untuk dari hasil tes convex alpha untuk variabel perilaku manfaat, perilaku status loyalitas, dan brand positioning, didapatkan hasil bahwa keempat variabel di atas dapat dinyatakan reliable dengan nilai convex alpha di atas 0,60. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai jurnal berdasarkan meta-analisis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.